orang yang jadi trans tuh gila ya berubah. Sesantai kok gitu itu, sih? Enggak, say gitu. Sepanjang hidup, seumur hidup dari balita sampai even sekarang tuh bergumul gitu kayak struggling di dalam gitu kan. Jadi jangan nambah-nambahin struggling di luar gitu. Di dalam diri aja struggling ini bener gak sih sampai udah banyak fasenya lah, nyalain diri sendiri, nyalain Tuhan, apa segala macam, sempat ateis. Ketinggalan teman-teman dari Demon Friends. Yes, kita akan ngomongin hari ini masalah transgender. Transgender. Di luar negeri kan sudah banyak sekali orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk jadi transgender. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang punya pengalaman up and down dalam perjalanan menjadi akhirnya memilih untuk jadi transgender. Kayak cerita lengkapnya kayak gimana? Ini dia, Dena Rahman. Dena. Silakan. Aku di sini ya. Silakan. Iya. Oke, terima kasih loh. Aku di sini boleh ya, Den? Gini, boleh dong. Ini kita masih distancing ya? Iya, nggak masalah. Kan Oke, udah swab konsep semuanya. ya. Aman. Aman. Dena Rahman. Sempat dikenal sebagai artis cilik lalu memutuskan berhenti dari dunia hiburan. Dulu lu nyanyi kan dulu ya? Dulu nyanyi. Dulu nyanyi. Main Acting, sinetron. main sinetron. Bintang iklan, presenter. Presenter. Semua deh, jangan dulu. Lu umur segitu capek banget nggak sih? Dan lu maksud kayak umur segitu kan kita lagi pada sekolah. Sementara lu kalau sinetron kan nggak bisa sekolah. Iya, capek. Jadi dulu waktu waktu presenter dan yang lain-lain itu kan biasanya di luar jadwal sekolah. Sekolah. Biasanya. Dulu tetap mengutamakan sekolah, apalagi orang tua pokoknya itu syaratnya. Iya. Cuman biasalah kalau sinetron mau nggak mau kan gitu, dan Harus, kan dari pagi. ada banyak yang lain juga pemain Betul. gitu. Jadi ya dulu sering izin. Sering izin. Si izin tuh dia. Si izin tuh. Si izin. Iya. Dan sekarang dulu sering izin tapi sampai akhirnya lu sekarang menyelesaikan studi S2 lo di luar negeri, is it? Iya, di Itali. Itu udah lama tapi ketahuan ya. Iya, udah lama. Lumayan kan kita udah S2 loh, Bang. S2, Bro. Apa sih, Den? Apa? S2 di Itali ngambil MBA Fashion and Luxury Goods. Jadi gitu deh. Emang lu tertarik sama dunia fashion tuh dari kapan sih? Into the fashion gitu maksud gue. Bukan hanya cara berpakaian, cuman kan Iya, paham. Jadi jadi tuh sebenarnya gitu, waktu S1 kan di UI. Ya. Itu ngambil komunikasi. Terus dari dulu emang udah suka fashion lah ya gitu. Terus udah pengen cita-cita sebenarnya jadi pengusaha. Gitu, Oke. pengen punya usaha. Oke. Cuman pengusaha apa waktu dulu apa ya nggak tahu. Nah kebetulan seneng fashion, seneng gaya gitu, seneng tampil, terus emang suka ngikutin industrinya. Terus kayaknya jadi pengusaha fashion oke nih Ya. gitu. Jadi terus setelah lulus kuliah di UI, kerja di industri fashion, jatuh cinta akhirnya decide untuk S2 ngambil bisnis fashion. Jadi emang pengen jadi pengusaha di bidang fashion gitu ceritanya. yang which udah Dulu. terjadi sekarang. Sekarang lagi running, ada model management, ada juga clothing line, dan memang banyak lah berkecimpung di dunia fashion. Cuman sekarang lebih aktif sebagai aktivis gender. Aktivis gender. Ya, jadi emang pengen studi lagi justru. pengen second master. Kenapa lu memilih untuk jadi aktivis sekarang? Oke, jadi sebenarnya ini nggak sengaja sih. Jadi waktu 2012 itu lagi 2011-2012 tuh lagi kuliah di Itali. Lagi adem ayem dong, karena Santai. kan lagi pokoknya gini, waktu artis cilik kan ya bentuknya belum kayak gini Iya, gitu. Jadi ya udah gitu, jadi artis cilik. And then growing up I realize there's no place for someone like me deh di dunia hiburan. Ya dong, kayak oke, kalau I want to live my truth, nggak mungkin nih market Indonesia punya tempat buat seorang Dena gitu. Jadi ya udah kalau gitu vakum aja, break, dan kebetulan emang punya cita-cita pengen jadi pengusaha, ya udah difokusin aja di fokus sekolah sama mengejar cita-cita itu gitu. Jadi kuliahlah S2 di Itali. Udah nih udah lagi jauh dari sorotan publik ibaratnya. Nah, tapi ternyata ada kayak satu thread gitu yang ngomongin
adalah pokoknya gitu waktu itu forum gede banget di Indonesia. Pokoknya punya thread ngomongin Renaldi Denada penyanyi cilik yang bermetamorfosa gitu. Jadi nah itu tuh pokoknya panjang deh gitu. Tiba-tiba bertahun-tahun diomongin. Dari yang ngomongin bener sampai ngomongin yang halu. Terus waktu lagi kuliah di sana dihubungin sama kayak editornya gitu. Mau nggak nih diwawancara Dena gitu. Aduh kayaknya nggak penting ya gitu. Cuman kayak dia persuade gitulah gitu. Sampai akhirnya meyakinkan aku dan aku pun juga jadi ya udahlah gitu paling jadi kota kecil gitu kan, nggak penting juga, dulu nggak ada yang tahu siapa Dena gitu. Oke deh gitu, terus dikirim pertanyaan ada 10, terus cuma balas lewat email, tiba-tiba besokannya heboh, rame banget, zaman masih BlackBerry, tiba-tiba di Twitter, terus di BBM banyak banget, kirain error, ternyata dari 10 pertanyaan yang cuma lewat email itu jadi 5 headline waktu itu satu hari gitu, dari yang heboh yang emang sekarang Dena Rahman menjadi wanita gitu sampai yang tipe idaman gitu, pria idaman yang kurang penting lah ya, udah bagian-bagian bawah rubrik gitu dah gitu ya pokoknya kayak clickbait gitu. Cuman ternyata wow gitu, kayak nggak nyangka karena kayak waktu itu bener-bener lagi jauh dari dunia hiburan, jauh dari lu lagi senang-senang belajar di sana. Iya, terus juga kayak apa sih gitu buat apa nowhere, juga. Cuman kebetulan mungkin waktu itu lagi nggak ada nggak ada sesuatu yang besar ya. Jadi mungkin buat market Indonesia waktu itu seorang artis cilik tiba-tiba sekarang bentukannya udah beda, itu wow gitu, punya news value. Jadi ya udah waktu itu langsung kayak balik lagi, namanya muncul, banyak diomongin, dan aku masih di Itali kan. Terus pas pulang di tahun 2013 itu udah banyak diundang ke acara-acara stasiun TV. Awalnya juga kayak ragu-ragu gitu, penting gak sih sharing gitu. Cuman lama-lama ya udah deh gitu, berhasil diyakinkan, dan aku juga waktu itu milih ya, maksudnya milih yang stasiun TV mana yang mau didatangi. Iya bener, program-program yang emang beneran mau punya purpose gitu, punya meaning gitu. Terus akhirnya cerita di situ, terus ternyata ya responnya macem-macem. Ada yang pastinya banyak yang negatif karena mereka nggak tahu waktu itu, kaget. Cuman ternyata banyak juga yang positif. Terus positif as in apa, Den? Jadi waktu itu ada satu nih, sebenarnya mama sih dikirimin surat sama satu orang ibu yang dia bilang, wow, dengar cerita Dena dan mamanya tuh buat aku tuh realize bahwa dulu aku juga punya pengalaman kayak gitu, anak aku juga kayak gitu, tapi aku sedih banget karena anak aku tuh dibuang akhirnya sama bapaknya, dan aku sekarang nggak bisa tinggal sama dia lagi karena norma dan karena stigma gitu. Jadi ternyata ada cara lainnya untuk menyayangi anak gitu, dan anaknya sehingga bisa tumbuh dengan baik gitu. Baik kan banyak ya gitu. Baik tuh nggak cuma satu sisi aja gitu. Jadi ternyata cuma sharing story pribadi, personal experience, ternyata menyentuh banyak orang, ternyata banyak help others. Nah dari situ aku mulai realize, oke juga ya untuk sharing. Akhirnya sering diundang kayak UN gitu-gitu, banyak organisasi internasional juga. Yang lo suarakan apa sih, Den? Sebenarnya sih basically adalah kesetaraan sih. Jadi kesetaraan hak. Maksudnya gini, kita hidup di Indonesia, kita ngerti lah gitu. Banyak challenge-nya dan kita sebenarnya nggak muluk. Kita cuma mau exist aja gitu. Dan karena gini, banyak banget teman-teman minoritas itu yang harus dibuang. Dibuang berarti kan dia nggak punya KTP, susah gitu. Sementara kalau kita mau akses fasilitas publik yang standar harus itu KTP. harus punya KTP kan. Jadi bayangin aja mereka nggak punya KTP. Lo mau punya mobil susah. Iya, nggak usah mobil deh. Mau hidup ibaratnya hari demi hari nyari tempat tinggal nih, tempat berteduh, mau makan, itu mereka susah gitu. Jadi aku tuh termasuk yang privilege lah gitu, punya teman-teman yang suportif, punya keluarga yang suportif, sehingga aku bisa pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tapi banyak banget teman-teman yang bahkan dibuang dari keluarganya dan harus tinggal, ya itu makanya kita lihat banyak banget teman-teman yang mungkin ada di jalan dan lain sebagainya, dibuang itu karena didiskriminasi oleh sistem gitu. Jadi dibuang tuh segitunya dibuang. Ya iyalah, maksudnya kalau misalkan mereka nggak mau diterima di keluarga. Lo nggak aku, lo dosa, lo cabut, gue nggak mau tahu, lo bukan anak gue lagi, terus mau kemana mereka? Nggak bisa sekolah, kalau nggak punya sekolah, nggak punya ijazah, terus mau kerja apa? Ya dong. Sekarang gini deh, aku aja yang
S2 itu susah dapat kerja. Dalam artian sistem kita tuh masih masih heteronormatif lah gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kerja di perusahaan ya yang bonafit atau misalnya di pemerintahan, kalau pemerintahan kayaknya udah nggak mungkin ya. Cuma kan mereka masih ngeliat nih, oh nih Dena walaupun aku pernah nih tes masuk ke perusahaan dulu. Terus seleksi awal tuh udah masuk nih ya karena nilainya bagus gitu. Cuman ketika interview, padahal interviewnya went well gitu, bisa jawab semuanya, fasih apa segala macam. Tapi tiba-tiba nggak jadi aja gitu karena mereka memilih untuk tadi dulu deh profilnya risky gitu. Jadi itu aja aku ya. Jadi yang sebenarnya yang kita pengen aja itu yang udah punya bekal segitu banyak masih ada pengesampingan itu gitu. Makanya kenapa aku pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur. It's because I know kalau misalkan kerja di tempat orang lain tuh lebih sulit. Jadi aku mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Kalau bisa nolongin yang lain juga. Benar gitu. Jadi sekarang aku punya model management apa dan sebagainya. Aku punya kita berusaha untuk punya diversity at its core gitu. Jadi siapapun kita nggak melihat backgroundnya lah gitu. Tapi emang kalau lo berprestasi, kalau lo kerjanya bagus dan bisa, go for it. Kenapa gitu. enggak? Jadi ya gitu deh. Tapi Den, Mongol mau nanya, akhirnya mengambil sebuah keputusan yang luar biasa itu udah memang sudah dipikirkan dengan matang atau? Benar gini. Kadang orang tuh kayak kalau ngelihat dia jadi trans gitu, menjadi trans, kayak seolah-olah kita decide untuk berubah. Padahal sebenarnya enggak. Padahal kita tuh sebenarnya dari awal memang udah jadi diri kita sendiri. Cuman we don't know. Cuma kita tidak menyadari itu gitu. Terus kayak aku misalkan kalau bisa sih itu gimana sih ceritanya? Nggak ada. I'm just being myself. Jadi dari kecil ya emang belajar. Terus ya senangnya tampil. Kalau misalkan main mainnya main yang main peran-peranan gitu-gitu. Jadi tapi nggak pernah ngerti ada peran-peran sosial atau misalkan harus kayak gimana gitu. Karena kayak di sekolah baru ya misalkan aku temenan sama siapa aja gitu. Sama cewek temenan, sama cowok temenan. Tapi memang ada hal-hal yang aku tuh nggak nyaman gitu. Jadi kayak apa? Iya maksudnya kayak misalkan aku nggak suka main yang kasar gitu. Emang senangnya main yang lebih ketampil, nggak main boneka juga nggak. Cuman sukanya tuh yang perform, suka nari, suka nyanyi gitu. Berarti lebih ke seni gitu ya? Gitu dan nggak mikirin macam-macam. Terus baru pas SD itu main semuanya. Itu kan kalau SD kan ada peraturan ya, maksudnya baju apa segala macam diatur sesuai gender. I was fine gitu. Terus pas SMP gitu justru ada temen yang mereka tuh kayak lo tuh kayaknya ada sesuatu yang ditutupin deh gitu, masa sih gitu kan. Iya udah deh jujur aja, biasa aja gitu. Karena mungkin mereka ngerasa kali ya kayak kalau nggak jadi diri sendiri sih kayak ada yang aneh aja gitu. Akhirnya gitu ya gitu. Iya udahlah santai, kita juga santai. Kebetulan aku dulu SMP lab school, jadi lebih open lah gitu ya, lebih progresif dari SMP. Akhirnya aku mencoba untuk oke deh gitu jadi apa adanya. Sesuai dengan elunya aja. Maksudnya baju tetap ngikutin sekolah, peraturan gak ada masalah. Tapi membawa diri jadi diri sendiri. Nah dari situ justru mereka, nah gini dong gitu. Kayak kita jadi lebih senang. Kita jadi lebih ngelihat bahwa lo tuh kayak gini and it's fine gitu. Kita fine aja gitu. Terus sampai SMA juga udah sama kayak gitu. Dan ya udah gitu, udah apa adanya dan aku main sama semuanya. Awalnya dibully sama, itu baru gue mau nanya. Bukan dibully. Awalnya tuh kayak masuk SMA 6 gitu kan, ini Dena ini langsung dikerjain karena kakak kelas kan, disuruh ini disuruh itu. Cuman mungkin awalnya mereka mau ngerjain, tapi karena aku juga waktu jadi junior tuh totalitas juga gitu, kalau dikerjain malah jadi maksimal gitu loh dia ini. Emang pengen tampil, nggak ada masalah. Mereka jadi senang, jadi mereka jadi sayang gitu. Jadi ya apa ya? I just live my life dan itu baru di situ ngerasa bahwa aku tuh perempuan jadi tapi ya mengalir begitu aja dan dan you realize bahwa lu akhirnya merasakan itu di SMA berarti ya? Enggak. Jadi ngerasanya udah dari kecil karena jadi waktu dari kecil tuh aku bahkan tiba-tiba ngeliat foto itu
ini dilihat deh pakai baju mama gitu, pakai rok mama gitu, terus pakai topi lebar apa sih. Jadi it's in me already, tapi kan namanya juga anak kecil, kita sebenarnya belum tahu. Nggak nge ya, kita cuma garisnya kita cuma ekspresif hidup aja gitu. Yeah. Nah, ketika aku come out, ketika aku decide untuk publicly gitu ya, menjadi seorang trans, itu adalah ketika udah tingkat akhir kuliah. Karena tingkat akhir kuliah tuh ibaratnya, jadi prosesnya itu kan lifetime. Kan aku juga banyak bergumul gitu sama diri sendiri. Bukan, jangan mikir orang yang jadi trans tuh gila ya berubah. Sesantai kok gitu itu. Sih? Enggak, say gitu. Sepanjang hidup, seumur hidup dari balita sampai even sekarang tuh bergumul gitu, kayak struggling di dalam gitu kan. Jadi jangan nambah-nambahin struggling di luar gitu. Di dalam diri aja struggling ini bener gak sih? Sampai udah banyak fasenya lah, nyalain diri sendiri, nyalain Tuhan, apa segala macam, sempat ateis. Untuk sekarang aku punya spiritual journey yang baru gitu, jadi lebih peaceful dan lain sebagainya. Karena kita terlalu punya pressure dari dunia gitu loh. Dunia bilang harus begini, harus begitu. Sementara yang kita rasain, pengalaman kita tuh beda gitu. Jadi emang orang kan gini, oke, aku mungkin mau meluruskan juga. Apa? Kita tuh gender and sexuality itu kita taunya pakai konsep binary. Binary itu maksudnya baik, buruk, benar, salah. Tapi pada hakikatnya manusia itu hidup di antara spektrum. Jadi kayak nggak ada orang bener-bener baik, nggak ada orang bener-bener buruk. Hitam putih ada di tengah-tengahnya tuh, kita tuh ada di situ gitu. Nah, termasuk gender dan sexuality juga. Nah, gender itu juga beda sama seks gitu. Seks itu jenis kelamin itu karakteristik biologis. Sementara gender itu peran sosial. Jadi gender itu manusia yang memberikan arti gitu, memberikan makna. Itu konstruksi kitanya sendiri. Nggak ada yang bilang perempuan itu harus di dapur, harus melayani, harus begini. Itu tuh kitanya yang mengartikan. Cowok tuh harus kuat, nggak boleh nangis. Itu tuh kitanya. Jadi makanya kan sekarang banyak stay at home dad gitu. Bapak-bapak yang ngurus anak di rumah. Bukan berarti dia nggak laki-laki dong gitu. Terus perempuan yang nyari nafkah buat anaknya, bukan berarti dia juga nggak perempuan gitu. Nah itu tuh itu gender, dan karena semuanya sudah terjadi dari dulu dan harus seperti itu. Dari kecil juga kita dituntut seperti itu. Kita memang konsep binary itu paling mudah untuk kita belajar, karena kan paling gampang nih kalau belajar yang ini salah, ini benar. Kayak anak kecil aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita berkembang menjadi semakin dewasa, menjadi semakin mengerti bahwa konsep ini sama ini tuh dua kutub yang berbeda. Dan sorry, gue mau nanya, when the first time lo akhirnya ngomong bukan sama diri lo ya, sama keluarga lo, that gue kayaknya gue perempuan deh gitu. Waktu come out. Kenapa? Iya, how to communicate with them? Jadi waktu itu aku belajar kan, maksudnya gini, belajar kayak ini orang tua nih takutnya apa sih gitu, pemikirannya apa sih dan lain sebagainya. Nah waktu itu aku menyadari bahwa mereka itu cuma pengen selayaknya orang tua ya, pengen anaknya tuh hidupnya nggak susah gitu, dan dia tahu kalau hidup menjadi minoritas di Indonesia ini tuh berdarah-darah gitu kan. Ibaratnya banyak banget tantangannya gitu. Jadi waktu itu sebelum aku come out itu aku udah punya bekal dulu makanya. Apa tuh? Bekalnya aku nasi sama nugget? Nasi sama nugget, sosis. Lu kuliah dulu? Jadi kuliah, terus udah kerja. Udah kerja, jadi lo udah sustain dulu. Jadi udah punya punya prestasi lah gitu, punya pegangan gitu. Kalau misalkan emang apapun pilihan hidup yang aku pilih itu nantinya aku udah tahu ke depan mau ngapain gitu. Dan waktu itu beruntung juga aku banyak kerja sama teman-teman papa. Jadi tanpa harus diminta, mereka kalau ketemu, kemarin gue kerja sama anak lo tuh pintar ya ini segala macam. Jadi mereka tuh juga di make sure gitu bahwa anak gue oke kok, maksudnya anak gue tuh baik, anak gue tuh dia cuma trans aja kebetulan, tapi selain itu dia biasa-biasa aja gitu, normal-normal aja ibaratnya gitu, kerja apa segala macam, berkreasi biasa aja gitu. Nah itu sama pendidikan gitu, jadi emang pendidikan nomor satu sama masa depan gitu. Jadi ketika aku udah punya itu, akhirnya suatu pagi ngomong ke mereka, ya udah. Cuman yang tadinya lu kumpulin semua guts lo dan akhirnya dor gitu. Iya, dan I can testify
memang kalau kita punya problem ya, kita tuh perlu taruh problem itu dari dark ke terang gitu, dari dark to light, gitu, dari gelap ke terang. Ketika problem kita ada di kegelapan, itu the enemy, musuh tuh pasti bekerja gitu. Maksudnya dalam arti kita jadi depresi, kita Pasti. jadi stres, jadi negatif. Tapi ketika kita udah bawa itu ke terang, dalam artian tuh honest communication yang seperti contohnya tadi itu aku come out, diomongin, jadinya ada dialog antara anak dan orang tua. Akhirnya aku tahu concern mereka juga tahu apa yang aku rasain selama ini. Dari situ yang tadinya kita punya punya barrier, punya halangan, suka males kalau acara keluarga apa gitu-gitu. Akhirnya malah hubungan aku sama mama papa jadi lebih harmonis, jadi lebih akrab sampai Karena sekarang. lu bisa komunikasi segitunya sama nyokap bokap lu gitu. Bener, tapi makanya aku bilang I'm very lucky, aku punya keluarga yang very supportive, yang memilih untuk mencintai dan menerima daripada membuang demi Karena norma banyak kejadian di luar sana yang dibuang as you said gitu. Banyak banget, Iya. banyak banget. Oke, Itu oke. makanya that's why aku mau jadi aktivis, juga mau karena aku tuh selalu ngingetin sama teman-teman minoritas. Kita itu kalau yang lain tuh startnya dari nol, kita tuh startnya dari minus. Ibaratnya kita tuh mau jadi setara aja tuh kita harus kerja double. Mau jadi nol aja susah. Karena kita perfect aja, kita dihujat, Iya. apalagi kita punya banyak miss. Makanya I'm trying to be a good example, itu doang sih gitu. Jadi ya terserah deh mau gituin atau enggak, tapi this is who I am gitu. Jadi ya itu yang mungkin aku selalu ingetin, dan mungkin ya orang beda-beda ya gitu. Tapi Dena kan pasti tahu kan ada kontes kecantikan transgender. Ya kan, ada keinginan nggak kayak pengen ikut gimana atau gimana? Soalnya kan kalau gue boleh jujur Bang, Ya. udah cantik. Tapi kalau aku pribadi enggak lah, aku lebih suka advokasi sekarang, lebih suka jadi aktivis, jadi produser program-program yang menyuarakan kebaikan dari belakang layar aja deh. Iya benar. Oke. Karena lu pengennya gitu. Bosen kali depan layar lu. Iya bosan lah ya, capek lagi. kecil ya. Karena too much. Too much. Dari umur yang belum seharusnya. Pengennya Lu damai-damai aja Lu sekarang. start kan. early banget ini. Berapa Kelas tahun lu? 3 SD tahun 95. Kelas 3 SD dia udah main sinetron guys. Bahkan kan sempat main sinetron laga kan? Bener. Main sinetron laga dia. Wah. Naik ini nggak? Naik Garuda, naik Merpati gitu. Pakai seling, jangan sedih Pakai dulu seling, karena apa? iya. Jadi kayak terbang. Wow, saking segitunya loh Bang. Makanya Seling di kita tuh manual loh, pakai orang. asli. Beneran? Bener iya. Ditarik Pakai orang. Saya Jadi juga- kalau kepleset lu tumpah aja di atas gua. Sumpah. Ternyata kita baru tahu bahwa gender dan seks itu berbeda. Gender dan seks berbeda, ngomongin identitas gender dan sexuality itu juga beda. Oke. ID lu tapi sekarang, sorry Dan, ID lu udah lu rubah? Belum. Belum. Jadi kalau aku, I don't think it's a problem. Maksudnya dalam artian yang ada kan orang pengen apa segala macam harus ganti. Kalau aku itu ya administrasi sih, ada penting sih. Cuman maksudnya aku memilih untuk punya wisdom, ya udah nggak apa-apa. Yang paling penting tuh bukan itu. Esensinya adalah aku mau fruitful aja. Maksudnya ya punya kerjaan, berbuah yang baik, orang-orang bisa menikmati, menyuarakan kebaikan. Mungkin ada yang nonton ini terbantu, mungkin ternyata nggak cuma gue doang yang ngerasain ini ya, Kak Dena juga ngerasain misalkan gitu. Itu aku udah happy gitu. Daripada harus pusing mikirin ID gue masih gini karena ya itu karena administrasi ya. Jadi kayak paspor, KTP semua kan Iya, itu satu kesambungan. terintegrate gitu. Iya. Jadi ya itu nanti aja kalau emang ada waktunya ganti, tapi Nggak ada silakan waktunya. di Google aja kalau misalkan nanti ada berubah. Kalau aku tuh kan gitu, kalau misalkan kayak ada orang mau ribet, aku tuh paling mohon maaf nih ya, ini aku tuh kalau kredit card gitu kayak verifikasi data tuh aku nggak pernah mau untuk nelpon ke call center karena dia sendiri yang bilang halo dengan ibu siapa, dengan Denada, udah nggak ngomong ibu ya gitu, dengan Denada, oh ya bu gini nih mohon verifikasi datanya, iya gini dia langsung bingung sendiri kali ya ngelihat datanya di situ. Maaf bisa bicara dengan Bapak Renaldi? Iya ini saya sendiri Mbak gitu, maksud gue kayak aduh gitu, yaudah deh gue datang aja deh ke banknya langsung deh, maksudnya bukan salah gue juga, gue gak pernah bilang gue ibu, lagi harus banget Bapak Ibu gitu, ini KTP gue sok, lihat apa segala macam. Gue juga sering dipanggil halo dengan Ibu Suryadini, dia bilang gitu.
Gue iyain aja. Iyain aja kan? Iya, nggak Ya apa-apa. udah kan, bukan kita yang ngomong kan? Iya makanya. Oke, terima kasih Dena udah sharing sama kita. Thank you Sangat banget. menyenangkan, banyak banget ilmu dari anak ini, luar Aku biasa. gak kebanyakan ngomong kan? Enggak. Aman, durasi masih aman. Emang meringankan beban kita juga jadi. Kita ya. Terima Kita kasih jadi sekali gak terlalu lagi. banyak nanya bang. Iya. Gitu ya. Oke, Jangan lupa sendiri buat ya. teman-teman jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, nanti kita akan ketemu lagi di Top Pot. Dena, terima kasih banyak. Thank you.